wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan beserta isi-isinya. Dan tak lupa pula salawat dan tangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Dosen Pengampu Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman MA, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian melihat sebuah jam pasir yang butiran pasirnya yang perlahan turun mengingatkan kita pada waktu yang terus berjalan? Setiap detiknya berarti, tidak bisa diberhentikan dan tidak bisa dikembalikan. Bayangkan teman-teman, apabila kalau waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, akankah kita menyesal? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan memiliki sanad yang hasan. Artinya, seorang muslim yang baik adalah dia menggunakan waktunya dengan bijak dan fokus pada hal-hal yang membawa manfaat untuk dirinya, orang lain, dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara: usianya, untuk apa ia habiskan ilmunya, bagaimana ia amalkan hartanya, di mana ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan, dan tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, setiap detik kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita pilih sekarang akan menentukan masa depan kita. Salah satu contoh nyata adalah kebiasaan Rasulullah SAW dalam mengatur waktu. Beliau adalah orang yang sangat sibuk, namun tidak pernah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Setiap waktu beliau digunakan untuk ibadah, membantu umat, mendidik keluarga, dan bertakwa. Suatu ketika, seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya pada Rasulullah tentang bagaimana mengatur hidup. Rasulullah menjawab dengan memberikan nasihat yang penuh hikmah. Beliau mengatakan, jangan kamu sibukkan dirimu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Dan juga Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan kebiasaan memanfaatkan waktu beliau. Beliau pernah berkata, waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Ali adalah sosok yang mengisi waktunya dengan belajar, mengajarkan ilmu, dan beribadah. Bahkan dalam peperangan, beliau tetap menjaga waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesan di dalam hadis ini didukung oleh berbagai ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, di antaranya surah Al-Asr yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dengan mengerjakan amal soleh serta saling memastikan dalam kebaikan dan kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti beriman kepada Allah, beramal soleh, dan membantu sesama. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah
Mari kita jadikan hadis ini sebagai pedoman hidup. Gunakan waktu dengan bijak, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan fokuslah pada amal-amal kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang untung dan mendapatkan ridha Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.